balik lagi dengan aku Inge di sini dan kali ini spesial aku ditemani oleh Ana dan Josephine dari Jakarta. Jadi mereka ini datang dari Jakarta dari Tristory, salah satu kafe di Jakarta yang memberikan kesempatan bagi individu berkebutuhan khusus untuk menjadi barista. Dan Josephine ini salah satu baristanya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, tapi seperti biasa sebelum ngobrol-ngobrol, narasumber pastikan aku kasih kertas ya untuk kasih tahu apa aja sih harapan-harapannya. Oke, selamat datang dulu Ana, Josephine. Seperti biasa, aku harus tanya dulu nih apa harapan Ana, Josephine. Nah nanti pas akhir Hopcast-nya baru kita akan reveal harapannya. Silakan, Josephine juga. Nanti kalau udah masukin aja ke sini. Sudah? Oke. Silakan dimasukkan ke sini lagi. Dan pennya juga. Oh, ya. Terima kasih. Oke, thank you udah datang ke Hopcast. Terima kasih untuk waktunya. Jadi, oh ya, by the way teman-teman, aku mendapat privilege dibikinin kopi loh sama Josephine. Aku boleh coba dulu? It's iced coffee, jadi sebaiknya aku minum kan pas lagi dingin-dingin. Enak. Aku suka. Terima kasih. Deg-degan ya? Enak. 2 thumbs up, 2 jempol naik nih. Oke, jadi gini, buat Hop People yang belum tahu apa sih Tristory. Jadi kita langsung tanya aja ya sama ownernya. Jadi boleh diceritakan nih, Tristory kapan mulai ada dan kok bisa kepikiran untuk mengikutsertakan IBK di dalam Tristory ini sendiri? Oke, nah mungkin kenalan, aku Kristiana, dipanggilnya Ana. Jadi aku memang salah satu founder dari Tristory Coffee. Kita tuh mulai di tahun 2021 November. Oke. Jadi udah hampir 3 tahun. Iya, zaman-zaman pandemi gitu ya? Betul, jadi memang pas awal pandemi kita tuh nggak punya kafe awalnya. Kita jualan online nih, produk-produk kita dulunya. Diawali dari biji-biji kopi, ini kita train dulu. Pipe project-nya dia itu adalah si Jen. Jen ini adalah adik aku. Oke. Ya, jadi Josephine atau Jen sebenarnya adalah adik aku yang memang jadi pilot project-nya awalnya Tristory berdiri gitu. Nah, dulu pas awal-awal kita mulai tahun 2021, Jen yang nge-pack, Jen yang nimbang, kemudian ini kan ada contohnya sebenarnya ada beberapa jenis biji kopi ya gitu. Dan lalu kemudian kita berkembang jadi jualan drip ini yang tanpa ampas, kemudian juga lama-kelamaan kita mulai nabung, akhirnya kita bikin kafe. Kafe ini yang kemudian jadi juga tempat community space, jadi komunitas anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar menjadi barista dan akhirnya nantinya jadi barista di kafe beneran gitu. Oke. Jadi untuk kebutuhan khususnya ada spesifik nggak, misalnya hanya yang Down syndrome atau hanya yang autis atau all disability? Sebenarnya kita fokusnya ke intellectual disabilities, jadi yang kayak autisme, Down syndrome, tunagrahita. Nah kebetulan kayak adik aku ini dia tunagrahita, dia terlahir dengan kondisi hidrosefalus. Jadi memang ada perkembangan motorik dan sensori yang cukup berbeda lah dari kita pada umumnya. Dan ada juga barista kita yang tuli. Oke. Jadi so far sih kita berusaha untuk se-inklusif mungkin gitu untuk teman-teman gitu. Jadi memang sudah ada trainer-trainernya sendiri. Betul. Di sana. Betul. Oke, jadi setelah belajar di situ, apakah mereka bisa keluar and then bekerja di coffee shop lain atau sudah kamu siapkan nih, oh kamu bisa kerja di sini gitu, lapangan kerja pun udah ada gitu? Nah saat ini memang kita udah ada cabang sendiri. Oke. Nah per video ini dibuat, kita baru aja launching di WTC Mangga 2. Oke. Iya, jadi sekarang kita udah ada dua cabang nih. Satu yang di Taman Alfa, sebenarnya itu rumah aku pribadi, tapi kita kembangkan untuk menjadi tempat komunitas dan juga kafenya ada sendiri di situ. Lalu ada juga Coffee Corner di WTC Mangga 2. Oke. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau baristanya nanti bekerja di kafe lain gitu. Contoh ada murid kita juga namanya Owen, dia sekarang udah bekerja di salah satu kafe di RS Mandaya.
Oke, gitu. awesome. Boleh kasih detail lagi di WTC-nya lantai berapakah, deket manakah? Jadi teman-teman langsung cus WTC. Bukanya kapan? Bukanya sebenarnya udah dari bulan lalu. Nah, Oke. bulan lalu kan soft launching. Ah. Pas bulan September ini kita grand launching. Oke. Acara besarnya nanti tanggal 21 September. Nah, lokasinya itu di depan sentra kantin lantai UG. Lantai UG. Kalau yang di rumah kamu? Nah, di rumah aku itu di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan, itu di perumahan Taman Alfa Indah. Gitu. Bisa klik link di bio Tristory Coffee di Instagram kita untuk cari tahu lebih lanjut. Gitu. Oke. Jadi Ana, apa sih yang menginspirasi kamu tuh untuk mendirikan Tristory ini dan fokus untuk memperdayakan tuh individu berkebutuhan khusus sebagai barista? Sebagai barista aja atau ada waiternya atau ada housekeepingnya segala macam atau khusus barista? Sebenarnya pelajaran yang kita berikan dalam modul barista itu termasuk waitress, melayani pelanggan, bahkan termasuk cara anak-anak ini mempunyai kemampuan interaksi sosial yang baik. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gak cuman untuk mereka benar-benar belajar skill barista, tapi mereka juga diajarkan cara berinteraksi sama teman-temannya, cara berinteraksi dengan pelanggan, bahkan mempunyai kerjasama gitu. Itu kita juga ajarkan. Nah, kemudian tadi inspirasinya apa? Pasti dari kondisi adik aku sendiri gitu. Dan beruntungnya aku ketemu juga teman-teman. Jadi aku sebenarnya ada 3 orang yang jadi founder di Tristory Coffee. Jadi kalau lihat namanya kan ada Tri, terus ada Story ya. Iya. Jadi Tri itu sebenarnya nggak cuman pohon, tapi juga artinya Tri 3. Karena kita ada 3 pendiri. Ini mungkin nanti ada Tau. Aku sebut aja namanya dulu ya. Hai Tau, hai Panda. Di sini aku mewakili kalian dulu. Terus kita jadi bergabung menjadi satu ketika melihat case-nya Jen. Kita juga search di internet. Oh ternyata banyak ya orang-orang di Indonesia yang kondisinya itu disabilitas tapi nggak punya kesempatan untuk punya pekerjaan. Ketika mereka anak beranjak dewasa, lulus SMK, lulus SMA, udah bingung masuk universitas saja susah. Betul. Ada case anak-anak kita yang bahkan udah lulus universitas UGM gitu. Akhirnya susah banget, tetap susah cari pekerjaan gitu. Jadi walaupun mungkin perkembangan zaman udah membuat equal opportunities-nya di bagian edukasi gitu ya. Tapi di bagian pekerjaan, kemandirian anak-anaknya itu jujur belum. Bahkan cuma 9% anak-anak disabilitas yang punya pekerjaan. Gitu. Dan yang paling memprihatinkan sebenarnya untuk anak-anak dengan kebutuhan disabilitas intelektual. Karena kan sebenarnya nggak kelihatan ya kalau orang-orang bilang gitu. Iya, karena memang aku juga masih merasa di Indonesia ini masih orang-orang masih punya stigmanya sendiri. Mereka udah punya wall-nya sendiri, which is why kita di House of Hope dan orang-orang teman-teman seperti Ana ini kita harus breakthrough. Kita harus bring even more awareness bahwa sebenarnya anak-anak IBK ini mereka mampu, mereka bisa kok bersaing asal dikasih kesempatan, dikasih ruang untuk mereka berkembang. Kalau mereka udah kita ajarin, kita latih, tapi nggak dikasih kesempatan untuk mereka praktek, ya susah juga, akan hilang juga skillnya mereka. Jadi teman-teman dengan adanya Ana ini yang sudah membuktikan bahwa bisa kok, buktinya ini Joanne bisa jadi, Josephine bisa jadi barista dan doing it good. Dan jadi please people jangan lagi punya stigma atau wall seperti itu. Oke, continue with your story. Tantangan terbesarnya nih yang kamu hadapi dalam menjalankan cafe dengan konsep yang inklusif kayak gini. Nah, tantangannya sebenarnya cukup kompleks sebenarnya, karena tantangannya itu satu yang pasti stigma masyarakat. Yes. Gimana cara kita mengubah pandangan kalau sebut ini karya disabilitas udah nggak lagi jelek atau gimana gitu. Nah, itu satu. Kemudian juga dalam perjalanan mengembangkan anak-anak itu kan juga perlu yang namanya kerjasama dengan orang tua. Karena kita merasa pelatihan anak ini cukup khusus nih treatmentnya. Nggak bisa cuman sekali udah langsung jadi gitu ya. Betul. Harus ada pengulangan, Disiplin, konsistensi, betul. Dan itu nggak bisa dari sisi kita doang saat pelatihan kita ya. Karena kan kita modulnya mungkin seminggu sekali. Nah, kalau itu butuh bantuan sekali, kerjasama dengan orang tua untuk mau mengulangi itu, mendampingi anak-anaknya. Dan ini tantangan juga untuk menyampaikan ini ke orang tua, mengajak orang tua bekerja sama bareng dengan kita gitu kan, untuk perkembangan anaknya. Gitu.
gitu. Kemudian juga gimana cara kita menyeimbangkan kualitas produk. Karena pasti kan dalam prosesnya kita ada menyesuaikan prosesnya sesuai yang anak-anak ini bisa lakukan. Contoh misal sesimpel timbangan. Biasanya kan kalau barista di Starbucks semua langsung puing jadi kan. Nah kalau anak-anak ini kan nggak bisa melihat, beberapa bahkan tidak bisa membaca angka. Jadi kita harus pakai pola. Polanya itu kan nimbang, misalkan pakai jigger, pakai takaran gitu. Nah itu yang kita coba bikinin menu sesuai dengan keinginan konsumen ya, tapi tetap bisa provide proses yang mudah buat anak-anak gitu. Iya, itu formulanya kamu harus cari. Iya, harus cari dulu. Mudah betul. untuk anak-anak melakukan ya. Oke, Iya. so parents memang bener banget anak-anak yang IBK ini mereka sebenarnya mampu, bisa, tapi mereka memang butuh support lebih dari kita, dari orang dewasanya yang sekitar dia. Jadi udah nggak zaman lagi deh anak-anak IBK diumpetin, dianggap nggak mampu. Jadi kalau kamu sendiri udah kasih label, oh kamu spesial, udah kamu nggak bisa apa-apa, ya mau nggak mau mereka akan percaya itu. Tapi kalau kamunya supportive, kamunya bisa nge-push dia jadi punya confidence, jadi mau berhasil. Jadi apa yang kamu lakukan itu matter, apa yang kamu pikirkan itu matter. Bagaimana sih caranya Tree Story mempersiapkan individu berkebutuhan khusus untuk bekerja di lingkungan kafe? Khususnya di barista ya, di bagian barista nih, apa gitu loh persiapan-persiapan yang diberikan oleh Tree Story? Persiapannya sebenarnya cukup panjang nih Kak. Tapi benar banget, aku setuju sama Kakak. Itu penting banget untuk kita menyiapkan lingkungan yang bisa membuat mereka nyaman dan percaya diri. Karena sekalinya mereka udah ketemu polanya, itu mereka bisa inget jauh lebih baik daripada kita. Bahkan jauh udah kayak melebihi robot gitu. Lebih exact, timbangan tuh bisa 0,000 gitu. Jadi mereka itu kalau udah cinta, udah passionate, udah tahu, udah klik nih, wah langsung keren banget karyanya gitu. Nah, cara kita biar bisa mengaktifasi itu ya, kita siapin modul pelatihan khusus sebenarnya. Nah, di sini aku juga beruntung sekali ketemu dengan salah satu trainer senior yang dulu namanya Pak Frans. Dia udah bertahun-tahun melatih anak-anak Down syndrome sebenarnya untuk jadi barista juga. Nah, kemudian kita ajak bekerja sama untuk bikin modul bareng, melatih anak-anak dengan kebutuhan yang lainnya ya. Contohnya autisme, kemudian juga yang tunagrahita dan sebagainya. Bahkan kita juga ada yang anak-anak ADHD sebenarnya. Nah, itu kita bikinin modul tadi mungkin dari segi peralatan kita sesuaikan. Kemudian kita ajak orang tua untuk berkomitmen, bekerja sama juga. Jadi memang orang tua pun ada pelatihan sendiri. Ada pelatihan secara psikolog, kita ada psikolog juga yang menemani progres anak-anak dan juga menjadi konsultasi kita lah, tempat konsultasi kita dengan kalau anak seperti ini baiknya approach-nya seperti apa ya, kalau misalkan yang kayak gini gimana, karena kan setiap anak beda-beda, balik lagi. Kemudian orang tua juga sebenarnya dilatih barista juga nih, supaya bisa menemani ketika di rumah, karena sebenarnya partner perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus yang paling cocok sebenarnya orang tua ataupun keluarga gitu. Dan kelasnya pun kita berusaha sesuaikan dengan kondisinya. Contoh, misalkan kelasnya nggak langsung 6 jam, tapi kita cuma paling 1,5 jam per minggu karena fokus anak-anak jujur belum bisa panjang gitu. Kemudian kita coba libatkan mereka di event-event yang kecil-kecil, tapi shiftnya juga diperpendek dulu. Nanti lama-lama baru diperpanjang. Contoh kayak misalnya Jen, dulunya masih mungkin 1 jam 2 jam ya. Sekarang udah bisa seharian jaga ya di WTC ya. Masih nggak percaya mungkin ya. Udah seharian aja jaga ya di WTC ya. Hampir setiap hari ya sekarang ya. Iya, nah itu perjalanan panjang tahunan untuk melatih fokus anak-anak gitu, pengulangan terus. Sama kemudian juga kedisiplinan yang tadi Kak Ine bilang. Kedisiplinannya nggak cuma tentang skill barista, nggak cuma tentang nimbang, bikin espresso, mengoperasikan mesin, nggak cuma itu. Tapi kompleksnya adalah anak-anak ini perlu namanya perkembangan motorik, terutama motorik kasar, motorik halus. Banyak banget kondisi anak-anak yang mungkin megang gelas aja tuh susah, nuangin susu aja susah. Nah itu harus dilatih, terus ada perkembangan juga yang harus dilakukan di luar kelas, misalkan mereka harus olahraga, konsistensi di situ. Kemudian juga emosionalnya, ada banyak anak-anak yang mungkin
masih naik turun moodnya ya, karena itu kita belajar juga untuk gimana caranya bisa tetap keep them happy. Ada juga kondisi anak-anak yang belum paham batasan-batasan sosial. Nah ini kita juga bantu ajarkan di kelas. Ada SOP kelas juga yang sangat detail. Kalau mungkin kan SOP kerja cuman bilang datang jam segini, pulang jam segini gitu kan. Kalau kita tuh harus detail. Anak-anak datang pakai jam segini, pakai baju ini, sudah makan, sudah ini, sedetail itu yang kita siapkan. Gitu. Jadi modulnya pun memang jauh berbeda dari yang pelatihan barista pada umumnya. Yang kita harapkan nanti modul ini ada penilaiannya ketika di akhir kelas untuk bisa jadi bahan kafe-kafe manapun untuk bisa ngeliat, oh anak ini tuh udah siap dari segi A, B, C, D, E gitu. That's amazing. Jadi modulnya itu bisa dipakai sama pemilik-pemilik lain. Betul. Wow, keren banget. Awesome. Nah untuk Josephine sendiri nih, bagaimana sih perasaannya Josephine saat pertama kali diberi kesempatan untuk bisa bekerja sebagai barista? Seneng nggak sebagai barista? Seneng. Iya. Josephine udah mencoba barista, udah waitressing, udah coba juga? Udah ya? Sebagai waitress? Jadi artis konten kita juga udah. Udah? Iya. Paling suka apa dia? Josephine paling suka yang apa tuh? Dari semua yang udah pernah dicoba? Latte ya? Iya. Latte art, dia lagi suka latte art. Oh, latte art tuh seperti apa ya? Yang bikin susu di foaming, terus nanti digambar di atas. Oh yang gambar-gambar gelas. itu? Iya, oh iya, oke. suka Itu kan saking bagusnya nggak mau diminum, sayang. Iya. Sayang ya udah dibikin ya Jen ya. Paling suka bikin apa? Foamnya? Gambar apa terakhir? Hati. That's nice. Oke, kalau specialty-nya Josephine bikin apa? Bikin apa? Minuman specialty-nya Josephine yang kamu rasa, wah ini paling enak yang aku buat gitu. Butterscotch. Iya, itu jadi menu baru kita. Oke. Caramel butterscotch ya. Iya, nah itu menunya sebenarnya hanya eksklusif di WTC Mangga 2 untuk sekarang. Nah, tapi nanti kedepannya mungkin kalau kita punya banyak cabang bisa nih dinikmatin ya caramel butterscotch-nya ya Jen ya. Oke. Dan ini emang bisa dibeli secara online juga, apa namanya kurir kayak GrabFood, GoFood, itu bisa ya? Betul, bisa. Oke, bisa. sip. Kalau di Josephine sendiri di Tristory itu kerjanya apa aja sih? Cuman sebagai barista aja on daily basis atau ada hal-hal lain yang memang sudah dikuasai Josephine gitu? Menghilangkan, membuat kopi, sama membuat minuman. Oke, terus serve ke pelanggan juga? Oke, semuanya lah ya, bisa. Bisa ya? Iya. Podcast juga bisa kan ya Jen sekarang? Iya. Jadi tamu podcast. Mantap. Menurut kamu bagaimana sih dampak yang dihasilkan oleh Tristory terhadap masyarakat dan penerimaan terhadap individu berkebutuhan khusus? Hebat ya Jen ya? Iya. Iya. Semoga semakin banyak cabangnya Tristory ya. Jadi Amin. semakin banyak para IBK juga punya lapangan kerja yang fix, yang tetap. Amin. Dan menurut kamu, Ana, bagaimana nih dengan adanya House of Hope sebagai jembatan untuk kita kan di sini kayak melatih, meng-grooming IBK supaya mereka bisa punya pekerjaan sendiri. Mereka kita salurkan ke perusahaan-perusahaan untuk bekerja. Menurut kamu bagaimana nih? Sejujurnya kita merasa berterima kasih banget, terutama ini bisa menjadi wadah kita untuk komunikasikan ini juga ke masyarakat. Karena jujur saat ini masih susah untuk cari wadah bisa mengkomunikasikan kalau ini loh ABK bisa berkarya, karyanya bagus, kualitasnya bagus, kita tinggal support aja gitu. Jadi masyarakat yang bisa support gitu. Dan kita berterima kasih banget untuk Hope People ya. Iya. Untuk Hope People yang udah selalu support inklusivitas, semoga kita bisa benar-benar bisa jadi Indonesia yang lebih inklusif lagi
dan kita bisa memberikan dampak lagi ke teman-teman kita gitu. Amin. Dan Ana ini terbuka nggak si Treehouse ini untuk menerima IBK yang mau belajar gitu, masih terbuka atau nanti ada misalnya tanggal pendaftarannya ini gitu, atau ini bebas-bebas aja kalau mau belajar silakan datang atau gimana? Nah, sebenarnya untuk pembelajaran saat ini kalau di bulan September ini udah ada kelas yang lagi berjalan. Sedang berjalan, jadi udah nggak bisa terima. Betul, Okay. tapi kita akan buka lagi di tahun depan sebenarnya. Okay. Gitu. Rencananya semoga banget kelasnya diperbanyak, karena jujur banyak banget juga yang nanyain kita ini kapan buka kelas lagi, kapan bisa nerima murid-murid baru lagi gitu, dan rencananya tahun depan kita buka kelas baru lagi. Di sekitar bulan apa nih? Mungkin per Januari. Per Januari. Oke, catat Treestory menerima murid-murid baru Januari. Iya, nanti pantau terus aja di IG-nya treestory.coffee. Itu bakal ada selalu pengumuman pembukaan pendaftaran, kemudian kelasnya di mana aja, dan jadwalnya segala macam itu ada semua di IG kita. Jadi pantau terus aja. Hopefully banget kita juga bisa memperbanyak kelas kita ke depannya gitu, dan bahkan baiknya juga cabang. Oke. Gitu. Dan ini per kelasnya durasinya berapa lama nih? Nah, ini sebenarnya kita ada beberapa tipe kelas, tapi rata-rata 1,5 sampai 2 jam. Oke, per Gitu. day. Ya. Selama 1 modul itu 4 bulan. Oke, 4 bulan. Dan untuk kira-kira nih, mereka bisa siap menjadi barista setelah berapa bulan? Ada berapa modul? Sebenarnya saat ini memang 1 modul ini aja untuk basic barista. Kalau memang perkembangan anak yang mumpuni dan memang udah bisa kita lepas dalam artian sudah mandiri, itu bisa dia langsung jadi barista di cafe. Tapi barista pun ada levelnya ya, maksudnya ada role-nya. Ada yang mungkin masih jadi helper dulu, ada yang udah bisa jadi barista yang lebih senior atau barista pada cafe umumnya. Ada juga yang mungkin udah lebih di atasnya lagi nih yang bisa bantu supervisi teman-temannya. Nanti kita akan klasifikasikan anak itu berdasarkan kemampuannya dia. Jadi sebenarnya kita juga nggak mau menutup semua kemungkinan ya. Kalau memang anaknya misalkan belum se-advance itu, nggak apa-apa. Jadi helper dulu aja. Yang penting kan membiasakan diri gitu kan. Kemudian kalau memang perkembangan motoriknya belum cukup bagus, nah itu bisa dilanjutkan dulu kelas sambil nanti ya berpraktek di coffee shop gitu. Nanti kita akan kasih note, pelatihan next modulnya berarti lebih fokus ke misalkan masalah motorik atau lebih ke mau mendalami skill yang spesifik. Contoh manual brewing kan rada susah yang nyeduh, atau latte art. Contohnya Jen sekarang lagi memperdalami latte art gitu. Nah itu bisa disambungi di next modulnya. Gitu. Oke. Jadi satu nih yang aku mau pastiin, semua kopi-kopinya sesuai menu udah pasti rasanya enak, konsisten kan? Iya dong. Jadi jangan takut kalau minum kopi yang baristanya with IBK nggak berarti nanti nggak konsisten, pasti tetap enak. Jadi datang aja cobain. Oke, so thank you so much. Jadi teman-teman, kalau kamu memang ada kenalan atau mungkin punya anak yang pengen belajar menjadi barista atau something to do with coffee, silakan check it out. Instagramnya di follow dulu, nanti DM karena pasti dibalas sama Ana ya. Kalau DM tuh pasti dibalas. Jadi yuk kita memberdayakan IBK supaya mereka bisa mandiri, menghasilkan uang sendiri, karena itu akan mengubah kehidupan mereka seterusnya. Mereka akan jadi lebih confidence, lebih punya arti dalam hidup. Jadi mereka lebih happy, lebih senang, dan mereka nih perlu ketemu sama orang-orang. Jadi sebenarnya kalau kamu nggak tahu, bersosialisasi itu penting juga buat para IBK. Dan kalau mereka udah bisa menghasilkan uang sendiri, merasa dirinya berguna, itu pasti akan nge-boost self confidence mereka. Jadi let's go. Kita support mereka, dan buat teman-teman mungkin yang para investor bisa membantu, kontak Ana biar makin banyak cabangnya dibuka. Why not? Ya kan? Iya, itu sangat banget membantu. Bahkan sesimpel share, like, komen itu udah membantu banget sih untuk menyampaikan pesan-pesan kita juga gitu. Itu membuka banyak banget kesempatan untuk anak-anak.
Untuk partner kamu ini kan bertiga. Ini usianya usia kamu juga. Iya, iya. Kamu punya pesan mungkin buat anak-anak usia milenial. Kamu milenial atau Gen Z? Mepet-mepet Gen Z sebenarnya. Oh, even younger. Punya pesan-pesan buat the other Gen Z out there, even millennials. Iya, jadi teman-teman, karena kita kan jiwa-jiwa pemuda, jiwa-jiwa yang masih on fire gitu, yang mencari dampak, mencari impact. Ayo kita bisa bareng-bareng nih bikin kesempatan yang lebih luas untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, nggak cuma di bidang kopi sebenarnya, Yes. tapi juga di bidang yang lain gitu kan. Mereka juga punya bakat misalkan dalam art, music, atau mungkin gambar. Ada juga yang bakatnya bahkan puisi, segala macam ya. Dan ayo kita buka kesempatan bareng-bareng, bareng House of Hope juga. Dan yang pasti buat Indonesia lebih maju lagi ya, dan lebih inklusif. Oke, let's do something good people together. Terima kasih sudah menyimak hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat Hope People. Dan kita doakan yang terbaik juga buat Tree Story. Semakin banyak cabangnya, nggak hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Amin. Dan sekarang saya mau dibikinin kopi lagi langsung oleh barista kita Josephine. Dan ini sambil menunggu air panasnya mendidih. Tadi ini aku udah suka banget, tapi sekarang mau dibikinin lagi yang black coffee, even better. Karena aku memang selalu minumnya black coffee, so I'm looking forward to this. Aku akan dikasih kopi apa ya? Aku nggak suka kopi yang aftertaste-nya asem. Iya, nah ini ada salah satu seri kita, Arabica Wamena. Ini dari Papua ya Jen ya. Jadi dia tuh tipikalnya yang balance antara fruity sama earthy. Belakangnya jadi sedikit pahit tapi nggak yang meninggal gitu. Oke. Cukup ringan tapi unik dia rasanya. Nah, diseduhin sama Jen ya. Yes please. Oke, ini aku bantu bukain ya Jen ya. Oke. Bentar ya. Sebentar. Ya, memang agak susah. Nah, ini sebenarnya bisa diseduh di rumah dengan gampang. Oke. Jadi tinggal dibuka bagian atasnya, sorry ya, robek. Ini tinggal diseduh dan tanpa ampas. Langsung. Sebentar. Kok aku buka bentar ya. Nah, gitu. Sorry. Nah, ini nanti Jen tinggal seduhin. Ya. Di atas ini dia tuangin. Oke. Josephine bisa sambil berdiri gitu ya? Iya, lebih bisa sambil berdiri. Kelihatan, dipraktekkan langsung. Variannya ada berapa? Sebenarnya kita ada kurang lebih sekarang 6. Dari berbagai daerah sih. Ada dari misalkan Sumatera ada Lintong, itu tipikal yang fruity. Terus ada juga dari Jawa. Kita salah satu founder kita tuh asal Temanggung, salah satu penghasil terbesar dari kopi di Indonesia. Jadi ada Robusta Temanggung, ada Arabikanya, ada juga Arabica Gunung Sumbing. Ini salah satu yang kita bawa Gunung Prau, itu juga dari Temanggung. Gitu. Jadi dari Temanggung sendiri ada banyak kopinya gitu. Dan di kita juga ada yang baru dari Bali, Kintamani, yang terkenal di Indonesia. Paling ujung si Arabica Wamena ini yang Papua. Gitu. Ini diambil langsung dari petaninya, dari lokal UMKM gitu, jadi mensupport UMKM. Betul, betul. Oh, wangi amat. Berasa nggak kayak gitu? Berasa ya? Kamu nggak bisa menciumnya, biar aku yang cium aja. Kamu mau, kamu beli. Iya, ini sebenarnya gampang, tinggal di rumah juga bisa. Seduh pakai air panas aja 150 ml gitu. Iya. Nah, sip. Oke, Jen, thank you. Nah, ini untuk ininya ya, taruh itunya. betul wadahnya sorry ya.
Josephine minum kopi nggak? Kamu minum kopi? Suka ya? Suka. Sukanya black juga atau pakai susu, pakai gula? Manis sama pahit. Oh. Manis sama pahit. Suka Paling- dua-duanya. Iya. Jadi dia sukanya kombinasi yang rada unik. Contohnya matcha espresso ya Jen. Iya. Matcha espresso. Iya, jadi matcha yang manis gitu, dicampur espresso lagi, sebenarnya ada pahit-pahitnya juga kan. Iya. Iya, nah dia tuh demen gitu. Iya. Nah, ini Jen, coba diangkat, dikasih kakak ininya. Ini, coba diangkat yang ini ya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih, Josephine. Thank you. Sama mati. Terima kasih. Oke, Jadi aku panas coba ya. ya. Kita ya deg-degan. Enak, mild dia, nggak ada aftertaste asam sama sekali. Nyam. Thank you, Jin. Wih, keren. Yeay. By the way, aku belum membaca nih harapannya. Jangan sampai lupa ini. Aku sambil baca Karena kan biasa aku kalau ngopi sambil baca. Jadi cicak. Nah, ini dia. Aku bacain satu-satu ya. I hope more equal opportunities for special individuals to grow their potentials. Amin. Amin. Oke, satu lagi. I hope our stories can inspire and reach more people. Amin. Pasti. Udah masuk ke Hopcast, pasti inspire even more people. Inspire even more investor to come. Heart-heart yang mana Jen? Three story people. Wih. Makasih ya udah join. Kamu penasaran seenak apa kopinya? Check it out. Datang kalau pas kamu di Jakarta. Three Stories. Jempol mana Jen? Jempolnya. Terima kasih Kak Inga. Thank you. Terima kasih House of Hope for inviting us. See you next time. See you.